Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammad bin Abdullah wa ala alihi tahirin wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. La khawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah yang luar biasa sehingga kita bisa ngaji kembali kitab Ushul Fiqh Al-Waraqat. Sebagaimana biasa, sebelum kita mulai ngaji, marilah kita berkirim Fatihah terlebih dulu kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga telah kita mendapatkan syafaat dari beliau. Biridha'illahi ta'ala wa bi'idhnillahi ta'ala wa li syafa'ati rasulillah. Al-Fatihah. Ila hamdin habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa qudwatina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa ashabihi wa liman takhala bil qira'ah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin. Amma ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ila jami'il malaikatil muqarrabin wa syuhada'i sholihin wa ulama'il fuqaha alaikum bisabiqin wa ila ruhi abina sayyidina Adam alaihi salam wa ummina sayyidatina Hawa wa ma tanasalu bainahuma ila yaumiddin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maila sa'iril awliya'i tisati wa sa'iril awliya'i bil arabi wal ajami wal a'immatil mujtahidina wal mufassirina muhaddisina wa masyayikhina masyayikhihim lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin. Ila ruhi asy-syaikh al-alim al-alama Abdul Ma'ali al-Juwaini Imamul Kharumin Abdul Ma'ali mu'allif kitab Qaddasallahu sirrahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini wa li walidayhi wa li masyayikhihi. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Tsumma ila ruhi asy-syaikh al-alim al-alama Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahalli asy-Syafi'i. Qaddasallahu sirrahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Al-Fatihah. Thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa furu'ina wa usulina wa al-hadirina fi majlisina hadha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin. Sampai pundi?
Aksamul kalam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Aqsamul kalami itu pembagian kalam. Fa'amma aqsamul kalami, adapun pembagian kalam, aqsamu pembagian al-kalami kalam. Fa'aqallu batas minimal ma susunan ma sesuatu ya. Ma barak kalau bahasa makna Jawa, ma yutarakabu ya, susunan minhu dari kalam al-kalamu kalam ismani dua isim atau kata benda. Fa'amma aqsamul kalami beberapa pembagian kalam. Fa'aqallu ma yutarakabu batas minimal susunan kalam minhul kalami ismani. Minhul kalami ada kalanya kalam ismani dua isim, dua kalimat, dua isim dua kata benda. Nahwu contoh Zaidun qaimun, Zaidun Zaid, qaimun berdiri. Nah, ini dua isim Zaid dan qaimun. Susunannya mubtada dan khobar. Au ismun wa fi'lun, atau isim wa fi'lun dan fi'il. Isim itu kalau bahasa Indonesia kata benda, wa fi'lun dan kalimat fi'il artinya kata kerja. Nahwu seperti contoh qoma Zaidun, berdiri Zaid. Telah berdiri siapa? Zaid. Kalau diterjemahkan bahasa Indonesia, qoma Zaidun, Zaid berdiri.
harfun au fi'lun atau kalimat fi'il, wa harfun dan kalimat huruf. Nahu contoh, seperti contoh ma qoma itu kalimat fi'il dan huruf. Ma qoma, Zaid tidak berdiri. Ma qoma Zaidun. Ma qoma, ma tidak, qoma berdiri. Asbatahu telah ditetapkan ba'duhum oleh sebagian ulama. Walam yu'adda dhamira, walam yu'adda dan tidak menghitung ad-dhamira, dhamir. Dhamir bahasa Indonesia kata ganti, dhamir. Fi qomar roji'ah, fi qoma pada lafaz qoma, ar-roji'ah yang kembali, ila Zaidin pada kata Zaid. Masalan seumpama li adami zuhurihi, li adami tidak tampaknya, zuhurihi, li adami zuhurihi, li adami tidak, zuhurihi tampaknya, dhamir. Wal jumhuru menurut mayoritas ulama. Kalau ada kata-kata al jumhur, jumhur ulama artinya mayoritas ulama. Ala addihi, ala addihi, dhamir dihitung, kalimatan satu kalimat. Au ismun atau isim, wa harfun dan huruf.
Wa dzalika fin nidai. Wa dzalika seperti fin nidai dalam kalimat nida atau kata nida. Nida adalah kalimat seru atau kata seru. Apa kata seru? Berarti untuk memanggil. Nahu seperti ya Zaid, ya Zaidu, wahai Zaid. Ya, kalau dalam bahasa Arab ada ya, berarti itu kalimat nida, itu panggilan. Wa ingkana al-makna, wa ingkana walaupun al-makna maknanya adalah wa ingkana walaupun al-makna maknanya adalah ad'u saya menyeru, au anadi atau saya memanggil. Zaidan pada Zaid. Wal kalamu kalam yang qasimu ila, yang qasimu terbagi ila menjadi amrin satu amar, wa nahyin dua nahi, nahukum wala takut seperti contoh kum berdirilah. Artinya wala takut ojo lugu, jangan duduk. Wa khobarin ketiga khobar. Nahu ja'a Zaidun seperti contoh ja'a telah datang siapa Zaidun, Zaid telah datang. Wa istihbaru yang keempat istihbar. Wa huwa al-istifhamu. Istihbar wa huwa adalah al-istifhamu, istifham. Ya. Jadi kalimat istihbar dan istifham. Nanti penjelasannya nanti. Khobar itu kalimat berita kalau di dalam bahasa Indonesia. Bahasa Inggris apa? Positive sentence. Nahi berarti negatif sentence.
Nahwu hal qoma Zaidun, seperti contoh hal qoma Zaidun, apakah Zaid berdiri. Nah, ada kalimat tanya, question deh. Fayaqulu, maka dijawab na'am aula, ya atau tidak. Ini ditulis dulu penjelasannya. Al kalamu yang qasidu ila amrin wa nahi. Jadi kalam terbagi menjadi 1 amr, 2 nahi, 3 khobar, 4 istighbar. Dengan tulis dari sisi kandungannya, kalam terbagi beberapa macam. Satu amr, yaitu kalam yang mengandung arti. Ditulis mas. Kalam yang mengandung arti menuntut dilakukannya pekerjaan. Contoh kum, artinya berdirilah. Kedua nahi, yaitu kalam yang mengandung arti menuntut ditinggalkannya pekerjaan. Contoh la taqud, jangan duduk. Tiga khobar, yaitu kalam yang mengandung arti sebuah berita yang mungkin benar atau bohong secara dzatiyah. Seperti contoh Ja'a Zaidun, Zaid telah datang.
Keempat, istighbar atau istifham. Oke, istighbar atau istifham. Yaitu kalam yang mengandung arti tuntutan untuk menjelaskan sesuatu. Seperti contoh hal qoma Zaidun, apakah Zaid berdiri? Maka jawabannya iya atau tidak. Sampai di sini saya jelaskan. Di sini dalam bahasa Arab termasuk masuk ke dalam istilah usul fikih. Ya, kalimat itu ada amr, kalimat perintah, nahi, kalimat larangan, khobar, kalimat berita, istighbar, ini kalimat question, pertanyaan, istifham yang butuh dijelaskan. Contohnya kalau di dalam Al-Fatihah yang namanya amr, seperti contohnya ihdinas shiratal mustaqim. Kita ini memerintahkan kepada Allah untuk memberikan petunjuk jalan yang benar. Ihdinas shiratal mustaqim. Ya, disitulah kalimatnya bahwa kita ini memerintahkan Allah untuk melakukan sesuatu. Ihdina, tunjukilah aku. Ini adalah kalimatnya amr, kata perintah. Ya. Terus kalau kata nahi, ini kalimat larangan. La taqrabuz zina, la, janganlah kamu mendekati zina. Nah, ini larangan. Jadi kalau kalimatnya larangan, berarti jelas larangannya. Kalimat larangan kalau kita belajar bahasa Inggris namanya negative sentence. Oh, kayak kelas kesuwen dengan sekolah. Positive sentence, negative sentence, and then interrogative sentence. Okay. And then question sentence. Dan question ini hampir sama, maka di dalam istilah ini ada khobar, kalimat berita, terus interrogatif itu istighbar atau istifham. Bahasa Inggrisnya this is pen. Kalimat apa nih? Berita. Ini namanya positive sentence. This is not pencil. Ini bukan pensil. Berarti kalimat negatif. Nah, inilah nahi di dalam bahasa Arab. Nah, is this a pen? Apakah ini pulpen? Maka ini kalau di dalam bahasa Arab istighbar atau istifham. Jawabnya yes or no question. Paham betul? Ini biar pas sekolah bahasa Inggris bolos penampalan gak apa. Okay. Kalimat ini nanti akan berhubungan dengan apa yang kita lakukan. Maka ketika Allah mengatakan berdirilah, Qumil lailan illa qalila. Ya ayyuhal muzammil, qumil laila
inna qalila. Wahai orang yang berselimut, bangunlah walaupun sejenak. Ya, maka itu kalimatnya kalimat amr. Kalau di Fatihah ya ihdina, tunjukilah kami as-sirata pada jalan al-mustaqim yang lurus. Oke, ini. Kita paham betul. Amr, nahi, khobar, istighfar. Oke. Kalau diterjemahkan bahasa Inggrisnya amr kalimat perintah. Bahasa Indonesia ini kalimat perintah, kerjakanlah. Basa Jawa ini tanda ngono kuwi. Terus nanti tandangi, nah itulah namanya kalimat amr perintah. Ojo kok tandangi, berarti kalimat larangan nahi. Ja'a Zaidun, Zaid datang. Oh wis teko, berarti itu kalimat berita. Cuman kalimat berita ini di dalam usul fikih masih digolongkan beritanya benar atau beritanya hoax. Ya, bahasa sekarang hoax adalah kalimatnya tidak benar. Ya. Kita lanjutkan. Wayang qasimu aidon ila tamanni. Wayang qasimu kalam terbagi aidon lagi ila tamanni. Ya, yang wayang qasimu kalam terbagi aidon lagi ila menjadi tamanni, ya, satu tamanni. Nahwu seperti contoh laita, andai kata as-sababa masa muda, yaudu kembali, yauman suatu hari, kedua wa ardin, ardi, nahu ala tanzilu indana, seperti contoh ala marilah. Kalau terjemah pegon pesantren ala iling-iling sapa sira, nek terjemah iling-iling sapa sira malah gak dong. Ala marilah, tanzilu singgah, indana bersama kami.
Wa qasamin dan qasam. Nahu seperti contoh wallahi demi Allah. Qasam itu sumpah. La af'alanna kadza demi Allah, la af'alanna pasti aku akan melakukan kadza demikian. Nah ini tamani itu apa? Dengan belajar bahasa Inggris, then if I have much money, I will go to America. Jika saya punya uang banyak, saya akan pergi ke Amerika. Kalimat itu apa? Kalimatnya conditional sentence. Kalimat yang masih kondisional bisa dilakukan, juga bisa tidak dilakukan. Ya lek duit aku lek duit akeh bakal lunga haji. Malu-malu mau mulai kan duit akeh. Inilah yang namanya seperti tamani. Tamani yaitu kalam yang mengandung arti menginginkan sesuatu yang tidak mungkin didapatkan. Seperti contoh yang seperti di situ laitas sababa yaudu yauman. Andai masa muda bisa kembali suatu hari, aku langsung balik nomane atau kerja keras, ibadah keras, ya. Tapi itu tidak mungkin kita dapatkan. Jadi kalimat yang mengandaikan Yang kedua arti, yaitu kalam yang dimulai dengan lafaz ala, bukan ala, ala, alif lam alif. Dan menunjukkan arti perintah halus. Ala, ya lafaz ala dan menunjukkan arti permintaan, ya, atau perintah halus dan santai. Contohnya ala tanzilu indana, mari singgah bersama kami. Basa Jawa ini monggo kula aturi. Nah, mari. Please, bahasa Inggrisnya please ini.
Berikutnya qasam. Qasam yaitu kalam yang mengandung arti sumpah. Seperti contohnya demi Allah. Dalam bahasa Arab sumpah itu ada wallahi, tallahi, dan billahi. Yang berikutnya tahdid. Teman-teman buatan yang tahdid. Saya tambahkan tahdid. Tahdid yaitu kalam yang dimulai dengan lafaz hadza. Dan menunjukkan arti permintaan dengan keras dan menghardik. Seperti contoh hadza akramta zaidan. Hadza ini berarti kalau bahasa ayo muliakanlah Zaid. Nah, kalam ini tidak disebutkan oleh penulis kitab Al-Waraqat, namun pengertiannya hampir sama dengan arti, ya, arti. Berikutnya wa min wajhin akhara wa min dari wajhin sisi akhara lain yang qasimu ila haqiqatin, ya, wa min wajhi akhara dari sisi lain kalam yang qasimu terbagi ila menjadi haqiqatin hakikat, wa majazin dan majaz. Fal haqiqatu hakikat adalah
ma lafat bagian yang dalam penggunaannya fil istiqmali sesuai makna ala maudhi'i sesuai makna ala maudhi'i sesuai makna yang ditempatkan atau secara bahasa ya, ala maudhi'i. Fal haqiqatu ma baqiya fil istimali ala maudhi'i ya. Hakikat adalah lafaz yang dalam penggunaannya sesuai makna asalnya. Wakila dan menurut pendapat lain ma istimala ma lafat ma ialah lafat istimala yang digunakan fima istuliha alaih. Fima yang digunakan fima pada arti istuliha yang diistilahkan alaihi perbincangannya. Istuliha alaihi, istuliha yang diistilahkan alaihi padanya minal mukhotabati ya, dari perbincangan atau percakapan. Wa illam yabqa, wa illam walaupun tidak yabqa bergeser ala maudhi'ihi, ala maudhi'i, ala dari maudhi'ihi arti asal. Ya, maksudnya makna asalnya kas sholati seperti lafaz sholat, fil hayatil mahsusoti, fil hayati digunakan untuk al-mahsusoti tata cara tertentu. Fa'innahu penggunaan ini, fa'innahu bahwa ini ya, penggunaan maksudnya atau terjemahan Indonesia bahwa penggunaan ini lam yabqa
tidak menetapi ala maudhu'ihi, ala maudhu'ihi pada arti asal. Al-lughawi berbentuk lughawi atau arti bahasa. Wa huwa ad-du'a'u wa huwa ad-du'a'u bi khairin. Wa huwa yakni ad-du'a'u berdoa bi khairin dengan kebaikan. Waddabati, kata ad-dabah, ya ad-dabah li dzatil arba'i, digunakan untuk al-arba'i yang berkaki 4. Kal khimari, seperti khimar. Khimar apa? Zebra. Fa innahu, bahwa dia lam yabqa, tidak menetapi ala maudhihi, pada makna asal wa huwa yakni kullu ma yadubbu alal ardi, kullu setiap ma binatang yadubu yang melata alal ardi, di atas bumi. Oke, di sini dari sisi lain kalam terbagi menjadi hakikat dan majas. Hakikat itu ya ngomong sak benere apa adanya. Kalau majas itu berarti konteksnya sudah keluar dari mana asalnya. Ini majas. Seperti contoh bunga. Bunga berarti ya bunga. Kalau bunga desa berarti artinya perempuan yang tercantik di desa, berarti namanya bunga desa. Ada yang namanya kembang dan bayang. Ini kembang, ini bayang. Apa bayang? Ya. Jadi ini ada bunga, terus ini ada apa? Nah, tempat tidur, ya, namanya entah spring bed dan sebagainya. Maka kalau kita mengatakan kembang bayang, bukan berarti kembang dan bayang, berarti kembang bayang artinya orang yang sudah sakit keras, tidak bisa bangun bertahun-tahun. Nah, maknanya keluar dari konteks asalnya ala maudhihi, ya.
Bunga ya berarti bunga. Orang kalau nggak ngerti ya kembang bayar, dipikir kembang yang ditaruh di atas tempat tidur. Orang sudah berjalan kemana-mana, terus orang mengatakan dalam bentuk majas, kulo pun tepung gelang Gus. Ngerti tepung gelang? Gelang itu ya, gelang ini gelang untuk tangan, muter sampai tepung. Nah, tepung itu ketemu lagi dari puterannya ya. Artinya apa? Sudah keliling kemana-mana. Itu namanya tepung gelang. Nah, ini majas, dan kalimat majas itu memang keluar dari konteks pembicaraannya, tapi menunjukkan sesuatu yang lain seperti hakikatnya. Kalau ini ada uang 100.000 merah-merah, pokoknya sing abang-abang ibu obatnya sirah ngeluh, obat kepala pusing. Kalau makna yang hakiki, hakikat obat kepala pusing ada Panadol, Paramed. Tapi orang lain mengatakan lalu obat kepala pusing pokoknya orang kembang mawar merah 2 di dalam dompet, berarti ini sudah menghilangkan rasa pusing. Dan bunga mawar ini keluar dari konteks makna asalnya, mewakili 2 lembar uang yang bergambar kedua proklamator Bung Karno dan Bung Hatta. Ini namanya majas. Nanti di Quran itu juga banyak yang kita jumpai. Allah kalau berbicara adalah majas. Biasanya hal-hal yang tabu Allah berbicaranya adalah majas. Seperti Allah bicara kepada Nabi Adam, Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Adam, tinggallah kamu di surga ini selama-lamanya. Mau makan, mau minum sepuasnya boleh, kecuali satu, jangan kau dekati buah khuldi. Sampai sekarang buah khuldi karena majas, orang mentafsirkan ada pohon ya yang berbuah terus dipagari pohonnya itu ya, seperti buah pohon dewandaru di Gunung Kawi dipagari, tiap pagi orang menunggu pohon itu jatuh daunnya. Padahal kalimatnya majas, tidak boleh satu perkara yang kamu dekati, namanya buah khuldi. Jangan mengartikan buah khuldi bagaimana? Saking halusnya sampai orang itu nggak terasa disindir oleh Allah. Yang dimaksud buah khuldi itu begini. Kalau kalimatnya orang Jawa, dan kue oleh manggon kene sak lawasi, mangan sembarang kalir sak ndodosi, ngombe sak lengere ya. Tapi siji ojo mangan buah khuldi. Buah khuldi itu bahasa kita ya, ojo kok keloni dhisik bojomu lek rong titi wancine. Akhirnya buah khuldi digambarkan ada makan buah khuldinya, akhirnya macet di tenggorokan, jadilah bulu menjing. Ibu Hawa macet di dadanya jadi buah dada. Ya lucu, tafsir-tafsir zaman dulu itu seperti itu. Karena apa? Ulama apa nggak paham? Ya paham. Tapi mau menjelaskan belak-belakan itu dianggap tabu. Ya kalau sekarang boleh kamu asalkan kamu tidak berhubungan biologis dengan istrimu. Ya, begitu berhubungan biologis seluruh bajunya lepas ya, lepas. Akhirnya Nabi Adam tidak memakai busana, Ibu Hawa tidak pakai busana. Disitulah awalnya ada yang namanya aurat, batasan-batasan yang tidak boleh dilihat oleh orang lain. Makanya kalimatnya sangat majas sekali ya. Contohnya kalau kita mau menolak permintaan anak ya, contohnya SMA, teman-temannya naik motor Ninja, terus bapaknya bilang, Pak, aku pengen motor Ninja. Kayak waktu kono motor Ninja, aku orang sekolah. Bagaimana menjawabnya yang halus? Ya lek bapak duit-duit tak tukokno motor Ninja. Itu artinya apa? Tamani.
Yole, jikalau bapak punya uang banyak, nanti saya belikan motor Ninja. Maka kalimat itu namanya kondisional. Ya, yole duit, kok gak tunggu pak, ya kan gurung duit. Nah, ini istilah yang ada di dalam usul fikih. Mungkin dari sini ada pertanyaan. Ini agak berat memang ini. Majas niku disimpulake Majas niku kalimat yang keluar dari makna asalnya. Contohnya lek wong Jawa, ini ada kata-kata sesepuh, pini sepuh, aji sepuh. Oke, wong Jawa. Jadi yang keluar dari makna asalnya. Contoh nek Jawa, orang Jawa, okay. Sesepuh itu napa? Tapi jenengan mengenal orang yang dituakan. Sesepuh, pini sepuh, aji sepuh. Kalau sesepuh ini orang yang masih muda tetapi memiliki ilmunya yang sudah tua, ilmu tinggi, dan dia punya kedudukan sosial. Ini namanya sesepuh. Kalau pini sepuh, ya jenis wis tuwek umure sembarang tuwek, walaupun gak duwe ilmu apa-apa karena dituakan, makanya namanya pini sepuh. Aji sepuh, orangnya sangat muda, tapi memiliki pengaruh yang luar biasa mengalahkan kedua ini tadi. Nah, ini namanya aji sepuh. Wong iki nom banget, tapi popularitasnya lebih mengalahkan yang kedua-duanya. Maka seperti kalau jenengan istilahnya di kelurahan, jenengan kan pamong, kami tuwo, bayan, Jogoboyo namanya pamong. Nopo pamong? Jenengan ngerti artinya, ngerti lagi ini jabatan ini jenenge pamong. Lurah dan perangkat ke bawah namanya pamong. Nopo pamong itu? Pamong niku majas artinya penggaweane momong. Makanya istilah wong Jawa itu ngomong rakyat, orang yang ngomong rakyat diistilahkan pamong. Okay. Makanya apa malah Al-Qur'an ya bahasa Jawa kadang-kadang pamong. Iku nek pamong kuwi dadi pamong. Ngerti? Istilah yang populer di setiap hari kita itu pamong, ngerti? Pokoknya wong sing kerja di nang balai desa, wis pokoke jenenge pamong. Padahal artinya penggaweane tukang ngomong. Nah, ngomong nopo? Nah, majasnya adalah dengan ngomong wargane, ngomong rakyate, nggih. Bahasa Inggrisnya pamong niku manajer. Bahasa Inggrisnya manajer. Manage, orang yang memanage, yang ngomong, orangnya namanya manajer. Ya. Dan ingin keren ya, pamong diganti manajer desa. Nah, lurah diganti head of village, kepala kelurahan, kepala desa. Okay. Maka niku pun kalau tidak dijelaskan dari makna asalnya menjadi majas, maka orang juga tidak paham. Jogoboyo, tukang jogo boboyo, boyo marah bahaya. Orang yang menjaga marah bahaya supaya tidak terjadi marah bahaya di kampungnya, diserahkan oleh satu orang namanya Jogoboyo. Jogo Tirto banyu, tukang ilekno banyu, sing ngatur banyu, aliran banyu nang sawah. Biyen kalau Jawa Tirto sawah gampang, apa jenenge mengalirkan ke sawah-sawah kabeh gampang penuh. Basa Jawa Tirto aku ora malah kebagian. Nah, berarti maknanya, fungsinya, tugas dan fungsi pokoknya, tupoksinya keluar dari tugas dan fungsi pokoknya Jawa Tirto. Okay.
Itu kalau dipersamakan dengan bahasa Jawa yang kadang ya memang istilah di Arab dan di Jawa itu berbeda karena di sana kultur budayanya berbeda dengan Jawa, Jawa juga berbeda dengan Arab. Tapi pasti ada persamaan-persamaan yang bisa digabungkan. Ini lah majas. Ini kita kasih wadah yang keterangan majas dan lain sebagainya. Ini ada hiperbola barang. Majas tadi bentuknya hiperbola. Wong lek ngomong munduk muruh, ngalor ngidul ke ngidulan itu ngomongnya mangke jenenge majas hiperbola. Enten malih pertanyaan masih 5 menit. Anu itu sih nama tuh Ihdina Siratal Mustaqim wong iki berdoa mereka. Nggih, betul. Karena kalimatnya kalimat perintah. Menungso kadhe duga niku ketika ihdinas siratal mustaqim. Nggih. Jadi mereka yang lain ya. Ya angsal perintah Gusti Allah, ya angsal perintah padha menungsone. Makanya begini, usul fikih itu dibagi-bagi. Kalam ada amr, ada nahi, ada istighbar, istifham, kalam khobar, kalimat-kalimat berita pun dibagi dua, berita yang benar dan berita yang bohong. Berita kebenarannya berarti apa yang disampaikan secara hakiki benar. Kalau satunya bohong itu zaman saat ini jenenge hoax. Wong Indonesia mocone hoax, sajane tulisannya hoax itu diwacane hoax dalam bahasa Inggris. Majas ya enten biar di sekolah SD SMP majas pertautan. Mungkin dijelaskan ketemu ini. Kenapa kita bilang seperti itu? Maka orang dulu itu kalau berbicara sesuai dengan sastra, susunan kalimat yang baik. Dalam bahasa Arab kan enten balaghah, enten mantek, enten ilmu ma'ani, enten ilmu bayan, enten ilmu arud. Ben lek ngomong nang ngene wong iku ora nyinggung. Oleh ngomongno tapi gak nyinggung wonge. Tapi iku angel gitu. Iku dicontohno Gusti Allah. Atas ngaji ngeten iki. Karena ngajinya ngene YouTube wis disiarkan langsung. Ngomong ya kudu hati-hati jangan sampai nyinggung orang lain. Itu yang menyinggung. Contohnya ngeten. Nanti kalau punya anak dari kecil pendiam, dewasanya jadi kepala desa. Nonton itu toh. Kalau jadi anak suka berbohong, nanti kalau besar pasti jadi bupati. Nah, tadi kan jadinya menyinggung, tapi dengan kalimat yang majas. Sopo sih disinggung. Kita kan menemukan kalimat-kalimat yang itu seliweran di media sosial. Saja ini ngerti sih disinggung ABC ngerti, tapi kalimatnya majas. Makanya nggak rasa diperkara no kalimatnya majas. Nah, nggih duding wong tapi gak langsung. Asline gesih diduding niku wis ketara. Yang paham dudingane nang ndi arahe niku wong yang ngerti, nggih kali wong yang seirama dengan dia. Oke, buatan pertanyaan karena pun jam 9.
Kalimat as-sholat, ya, as-sholat itu sholat itu termasuk sebenarnya makna hakiki dan makna majaznya sholat. Ya. Itu artinya menunjukkan ibadah sholat, ya. Karena berasal dari kata as-silatu. As-silatu itu artinya menyambungkan. Jadi sholat artinya apa? Mana as-sholat? Sholat itu artinya menyambungkan, nyambungno. Allah mengambil makna asalnya as-silatu artinya menyambungkan menjadi as-sholatu. Makna majaznya jadi ibadah. Oke. As-silatu itu menyambungkan antara hamba dengan Tuhannya. Itu as-silatu. Makanya diarani silatur rohim, nyambungke kasih sayang. Makanya as-sholatu dimaknai aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa muftatamatun bitaslimi. Yang dinamakan sholat, as-sholatu lughatan secara bahasa, ad-du'a namanya doa. Pastilahan menurut istilah, as-sholat aqwalun wa af'alun, ucapan dan pekerjaan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Tetapi di Fathul Mu'in aqwalun wa af'alun makhsusatun, ditambah makhsusatun yang khusus dengan tata cara khusus. Kenapa khusus? Andai kata tidak ada kata-kata khusus, setiap perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram diawali salam dan sholat, ketika kita demo Allahu Akbar, Allahu Akbar, terakhir demo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berarti dihukumi sholat. Makanya ulama terdahulu menjelaskannya aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri, ditambahi aqwalun wa af'alun makhsusatun secara khusus, ya, khusus. Dia ada gerakannya, angkat tangan, dan itu yang dijelaskan dengan secara khusus, bukan global. Global ya, termasuk wong demo ya dihukumi sholat. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini membawa barokah manfaat di dini wa dunya wal akhirah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala kulli sahabati rasul ajma'in. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fit taqwa wa tula'udrin fi husni amalin wa rizqan wasi'an la tu'arribuna alaihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunawwiru biha qalbana wa taqlidana biha hajatina fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wa hdinal husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.